Jadi di video iPhone 13 Pro Max sebelumnya ada yang komen begini, iPhone paling minim inovasi, emot senyum. Kok bisa ya? iPhone tuh keren, desainnya dan kestabilan performanya masih terbaik sampai saat ini. Tapi soal harganya bro, tentu bikin kantong jebol. Kalau soal inovasi, apalagi? iPhone sering banget belakangan. Bahkan kadang fitur yang baru masuk di iPhone sekarang, itu udah bertahun-tahun bro dipakai di Android. Masa sih? Yuk kita bahas. Oke, sebagai perbandingan gue mulai dari fitur-fitur yang baru ada di iPhone, tapi udah lama dipakai di Android. 120Hz display. Android flagship udah ada sejak 2019, sedangkan iPhone baru masukin di 2021 lewat iPhone 13 Pro. Always on display. Android udah ada dari tahun 2016, itu udah mulai muncul ya. Sedangkan iPhone, tentu baru muncul di iPhone 14 Pro tahun 2022. Lagi-lagi apa? Apple ketinggalan. Colokan USB-C. Ini apalagi? Android udah pakai lebih dari 10 tahun, sedangkan Apple baru nyerah di iPhone 15 Pro karena adanya regulasi Uni Eropa. Periscope zoom atau kamera telefoto jauh. Samsung dari 2020 di iPhone S20 Ultra, sedangkan iPhone baru ikutin tren ini di iPhone 15 Pro Max-nya. Split screen. Android dari zaman kapan tahu ini mah. iPhone sampai sekarang belum ada secara native ya kalau di iPhone, dan hanya ada di lini iPad aja. Jadi sekarang kenapa Apple lambat banget buat nerapin teknologinya? Padahal teknologinya ini udah ada ya guys. Jadi nih si Apple suka ada-ada aja ya. Jadi Apple tuh nggak pengen jadi yang pertama. Apple pengennya jadi yang paling rapi. Mereka juga punya filosofi, bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang paling siap. Keren banget. Nah, contohnya itu soal Face ID. Memang bukan yang pertama, tapi ketika keluar akurasinya paling tinggi dan paling responsif. Lalu ada juga fitur Dynamic Island gitu. Emang gimmick sih, tapi fitur ini juga sebenarnya nggak revolusioner banget. Tapi dibungkus dengan cara yang fun dan intuitif. Apple itu sering nunggu sampai teknologinya matang, lalu mereka bungkus dengan UX yang solid dan seamless gitu. Tapi bang, kalau telat inovasi, kenapa iPhone masih laku keras dan jadi barang prestige atau mewah? Jadi jawabannya itu ada dua guys, yaitu branding plus ekosistem. Brand power. Logo Apple itu punya kekuatan guys. Orang nggak cuma beli produk, mereka juga beli gaya hidup. Lalu ada ekosistem. iPhone, AirPod, iPad, MacBook. Kalau kalian pernah nyobain ya, semuanya itu nyambungnya mulus dan seamless. Sekali masuk ekosistem, kalian tuh udah nyaman dan susah keluar dari ekosistem itu gitu loh. Jadi kalian cobain kalau misalnya kalian punya budget atau dana berlebih. Terus soal kepercayaan dan konsistensi. Banyak orang yang rela nunggu fitur yang lebih lambat asal hasilnya stabil. Lalu ada keamanannya juga ketat dan tampil premium. Jadi, apakah iPhone ketinggalan dalam inovasi? Secara teknis sih iya bro. Tapi apakah Apple gagal? Jelas enggak. Karena yang mereka jual itu tuh bukan cuma fitur ya, tapi ada pengalaman, kemewahan, dan rasa aman. Tentu buat kalian yang udah megang atau udah pernah make, kalian juga ngerasain gitu loh. Bahkan sekelas manajer di kantor atau orang-orang penting, mereka tuh pakai iPhone bukan buat mapang doang guys, tapi emang soal keamanan iPhone itu paling aman ya menurut gua sampai sekarang. Lalu Apple juga bukan jadi yang tercepat, tapi sering jadi yang paling dipercaya gitu. Jadi buat kalian itu nggak harus yang baru ya guys. Yang penting kita tahu kenapa harus beli. Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan dukung gue dengan cara subscribe biar gue tambah semangat buat konten seputar gadget ya guys. Ini gue Lee dan kamu lagi nonton Litek, teknologi tanpa basa-basi. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye guys.